Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus di channel tutorial komputer. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dasar-dasar komputer. Baik, untuk pengenalan tentang dasar-dasar komputer, tentunya ini suatu hal yang sangat penting juga, apalagi terkhusus sebenarnya untuk pengguna komputer atau laptop yang baru belajar, sehingga kita bisa belajar bersama-sama tentang bagaimana sih sebenarnya dasar-dasar komputer itu, sehingga nanti secara berkesinambungan perlahan kita belajar pengenalan, kemudian mengetahui apa saja yang harus diinstal ke laptop, kemudian bagaimana cara mengoperasikan. Oke, sebagai awal mungkin kita bisa mengetahui dulu sebenarnya komputer itu apa. Nah, secara umum para ilmuwan atau pakar banyak sekali perbedaan tentang definisi tentang komputer, namun pada dasarnya sebenarnya sama. Secara umum komputer bisa kita definisikan wah, luar biasa ini teman. Sementara main PS seru-seru itu. Oke, secara umum sebenarnya pengertian komputer, kalau kita lihat literatur dan lain sebagainya, bahwa komputer itu adalah suatu alat elektronik yang mampu bekerja secara sistematis dan tentunya bisa mengelola data, baik berupa gambar, suara, teks, dan lain sebagainya. Sehingga mudah sekali sebenarnya kita ingat kalau kita ingin mendefinisikan bahwa komputer itu sebenarnya intinya adalah suatu alat elektronik yang menerima masukan, yang mampu menerima masukan atau input, kemudian proses. Ketika diinput, kemudian ada proses, dan setelah proses ada output atau ada keluaran. Jadi pada intinya adalah menerima input, kemudian dia proses datanya, kemudian ada input. Inputnya itu apa? Tergantung apa yang diproses, baik berupa gambar, teks, angka, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya secara pribadi untuk mengingat pengertian komputer itu sendiri, ya seperti itu, bahwa intinya adalah alat elektronik yang mampu menerima proses input, kemudian proses di dalam pengolahan data itu sendiri, kemudian ada outputnya. Saya rasa seperti itu ya. Nah, kemudian generasi-generasi komputer tentunya akan selalu berkembang, sehingga memang kita harus selalu belajar. Nah, untuk langkah awal kita belajar bagaimana cara menghidupkan atau mengonkan komputer itu sendiri, laptop ataupun PC. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaan daripada bagaimana cara menyalakan laptop, kemudian bagaimana cara menyalakan PC. Pada dasarnya sebenarnya ada tombol on off yang bisa kita tekan. Anda bisa melihat gambarnya di samping, ada gambar laptop, kemudian ada gambar PC. Nah, yang dilingkari itu adalah tombol powernya. Jadi tidak jauh berbeda dengan power yang ada di handphone kita masing-masing. Oke, setelah proses booting atau pada saat kita nyalakan, nah akan tampil seperti ini, seperti yang Anda lihat di desktop. Kemudian Anda bisa melihat ada beberapa ikon di desktop, itu ada beberapa ikon aplikasi. Nanti kita belajar bersama-sama bagaimana cara menginstal, kemudian bagaimana cara mengoperasikannya. Baik, untuk yang pertama mungkin Anda bisa lihat di desktop, di sini ada background atau desktop wallpaper, biasa kalau kita di HP. Nah, ini kita coba ganti sebagai pembelajaran awal. Nah, untuk versi Windows 10, karena kebetulan saya gunakan Windows 10. Nah, Anda bisa lihat perbedaan dari segi logo. Jadi Windows 7 itu dia melingkar atau bentuk lingkaran untuk logo startnya. Nah, sedangkan di Windows 10 sendiri itu bentuknya seperti ini. Windows 8, 9, 10 sama, kecuali Windows 7
XP dan ke bawah turunannya itu dia bentuknya lingkar. Oke. Wih, pelan-pelan bos. Oke, kita coba ganti wallpapernya ya. Nah, ini untuk versi Windows 10, kalau kita ingin mengganti wallpaper atau desktopnya, kita tinggal klik kanan. Nah, ini juga di touchpad. Kalau kita gunakan laptop itu ada touchpad. Anda bisa lihat gambarnya. Oke, yang saya lingkari. Nah, di situ ada klik kiri, kemudian ada klik kanan. Nah, kemudian di tengah-tengah itu adalah untuk menggeser kursor yang ada pada desktop. Anda bisa lihat ada tanda panah, ini adalah kursor. Nah, kemudian kalau di PC atau komputer itu kita menggunakan mouse ya. Nah, sama sebenarnya fungsinya, di situ juga ada klik kiri dan klik kanan. Oke. Nah, kita coba mengganti wallpaper atau desktop. Ketika ingin menggantinya, Anda tinggal mengklik kanan pada mouse ataupun touchpad yang ada. Anda tinggal klik kanan sehingga muncul pop-up seperti ini. Nah, kalau di Windows 10 Anda bisa lihat seperti ini, sedangkan di Windows 7 Anda bisa lihat gambarnya di samping. Ada beberapa perbedaan sebenarnya. Nah, oke. Nah, saya contohkan di Windows 10. Kalau di Windows 10 kita pilih paling bawah, kita klik kiri ya. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, memang sangat berbeda dengan tampilan yang ada pada Windows 7. Anda bisa lihat di samping juga ada tampilan Windows 7 ketika kita ingin mengganti background atau desktopnya. Oke, baik, saya berikan contoh di Windows 10 karena kebetulan saya pakai Windows 10. Nah, di sini kita tinggal klik saja gambar yang ada di bagian background, menu background ini. Kita klik kiri satu kali sehingga secara otomatis akan berganti. Nah, beda halnya kalau Windows 7. Anda memilih background, kemudian kita harus mengklik preview atau klik OK sehingga backgroundnya nanti akan tergantikan. Nah, kalau Windows 10 tinggal kita pilih kemudian kita silang, dia otomatis akan terganti. Sedangkan Windows 7 harus kita klik OK kemudian bisa diganti. Nah, selanjutnya di sini juga ada choose a fit. Ini artinya tampilan pada desktop background yang sudah kita ganti. Kita pilih title, kita pilih fit. Di sini banyak pilihan, hampir sama dengan di Windows 7. Oke, kemudian di bagian background, di sini bisa kita lihat, di sini adalah solid. Nah, ini untuk mengganti background warna seperti ini, color. Kemudian ada slideshow. Oke, jadi slideshow ini akan berfungsi pada saat kita aktifkan yang akan menampilkan semua gambar yang sudah kita masukkan. Oke, kita pilih fitur saja, kemudian kita pilih yang ini, kemudian kita silang saja. Oke, baik, di sini saya memilih yang stitch, kemudian saya close. Nah, oke, selanjutnya cara yang kedua untuk mengganti desktop atau background, kita bisa mengklik My Computer. Ini caranya sama dengan Windows 7. Kita tinggal memilih gambar, kemudian tinggal kita klik kanan pada gambar, kemudian kita memilih Set as Desktop Background. Secara otomatis dia akan berganti. Di Windows 7 pun caranya sama. Kalau kita pakai cara yang tadi. Kemudian selanjutnya Anda bisa melihat menu di sini ada ikon aplikasi. Ketika kita ingin merubah tampilannya, Anda bisa klik kanan di desktop, kemudian kita pilih view. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Tentunya ini adalah semua perubahan yang ada di bagian desktop. Anda bisa lihat ketika saya pilih yang paling atas, yang ledge icon,
Nah, ini tampilannya akan menjadi besar seperti ini. Klik kanan, view, kemudian medium. Ini medium, tengah-tengah, besar tidak, kecil tidak, yang sedang-sedang sajalah. Kemudian view ada small ini tampilannya kecil, ini sering saya gunakan. Kemudian ada sort by, ini untuk merapikan icon yang berantakan seperti ini. Name, nah, ini menyusun sesuai nama, sesuai size-nya, kemudian tipenya, kemudian date. Oke, refresh seperti biasa, kita refresh sering sekali ketika nyala komputer, posisi on, pas kita nyalakan biasanya kita klik refreshing. Oke. Saya rasa itu untuk yang secara umum sebenarnya yang sehari-hari terkadang kita gunakan. Nah, kemudian selanjutnya untuk taskbar. Nah, ini Anda bisa lihat di bagian bawah. Ini kalau saya pindahkan kursornya dia akan hilang. Kalau saya sentuh seperti ini akan muncul. Cara umum sebenarnya seperti ini, dia otomatis muncul. Cuman saya sudah setting sehingga dia akan hilang. Ini sering kita pakai jika kita menggunakan notebook atau laptop yang kecil, yang 10 inci atau 12, supaya layarnya lebih kelihatan besar. Ini bisa kita setting dengan cara mengklik kanan, kemudian pilih properti. Nah, di sini ada settingannya. Ini lock, artinya lock ini mengunci. Kalau saya hilangkan checklistnya, kemudian apply, lihat hasil sementara, ini bisa saya geser ke sisi kanan, atas ataupun kiri kanan. Ini saya kunci, kemudian auto hide ini untuk menyembunyikan secara ini ya. Kalau saya auto hide kemudian apply, dia akan seperti ini. Ini small untuk besar atau kecilnya tampilan taskbar ini. Kemudian apply, kemudian OK. Nah, sekarang ini juga saya lupa, ketika kita ingin menampilkan semua kita checklist. Nah, ketika ingin menghilangkan kita hilangkan, kalau kita ingin menampilkan kembali kita checklist, tampil semua. Oke, baik sekali. Saya rasa itu untuk yang pertama, dasar komputer. Nah, kemudian terakhir kita mematikan atau menonaktifkan, tinggal memilih start, kemudian pilih power, kemudian sleep, ini untuk menidurkan sebenarnya. Kemudian sudah ini mati permanen, kemudian restart,